Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Budi Halomon Siregar SPD MSc. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai multimedia interaktif. Baik teman-teman, penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran merupakan salah satu inovasi pembelajaran yang dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0. Lalu pemanfaatan bahan ajar berbasis multimedia interaktif selama proses belajar diyakini dapat meningkatkan kualitas proses belajar. Sebab teman-teman, media ini sangat praktis dan simpel ya. Lalu multimedia pembelajaran interaktif yang baik juga akan memberikan dampak positif terhadap kompetensi pembelajaran seperti pemahaman konsep, HOTS, dan kemandirian belajar secara terukur. Sehingga pengguna dapat belajar kapan dan di mana saja sesuai dengan kecepatan sendiri. Multimedia itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah multi dan media. Multi berarti banyak ya, sedangkan media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi ataupun ini sebagai perantara dalam berkomunikasi. Lalu multimedia ini terdiri dari teks, gambar, audiovisual, video, hyperlink yang membangun satu kesatuan menjadi suatu multimedia yang saling mensupport sehingga memiliki nilai yang ataupun manfaat yang baik. Selanjutnya, komponen teks, gambar, audio, animasi, video, hyperlink yang dipadukan dalam mengembangkan multimedia akan menghasilkan suatu informasi yang dapat disampaikan ke khalayak ramai. Berikut fase perkembangan multimedia. Yang pertama adalah media cetak. Ini ada pada tahun 1455. Lalu berkembang pada media telepon. Media telepon ini berkembang tahun 1876. Selanjutnya adalah radio. Radio ini tahun 1878. Televisi 1990. Ya, saya masih ingat persis bahwa televisi ini digunakan sebagai media secara nasional dalam belajar. Lalu digital ini berkembang sejak tahun 1999. Multimedia interaktif ini pengertiannya adalah gabungan dari beberapa media digital yang dibangun dengan komponen teks, gambar, audio, animasi, video, dan hyperlink yang menghasilkan suatu pesan atau informasi pada media elektronik seperti smartphone, laptop, komputer yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan aksi komunikasi dan navigasi. Jadi kata kunci interaktif ini teman-teman bahwa media ini dapat kita kontrol, dapat kita navigasi gitu ya, dapat kita gunakan untuk berkomunikasi. Lalu level media interaktif ini terdiri dari beberapa level yang menurut Bos Ott dan Bos Kaya. Ya, level pertama adalah level pasif, artinya hampir tidak bisa kita gunakan untuk komunikasi, bahkan navigasinya tidak dapat kita kontrol. Selanjutnya adalah level terbatas, level partisipasi kompleks, dan level partisipasi nyata. Kalau partisipasi kompleks berarti kita sepenuhnya dapat mengontrol navigasinya. Selanjutnya multimedia pembelajaran interaktif ini merupakan perpaduan antara konsep multimedia pembelajaran dan multimedia interaktif. Teori tentang multimedia interaktif, yaitu yang pertama adalah teori pembelajaran mandiri. Ini menekankan pada kemandirian belajar peserta didik. Ya. Selanjutnya teori jarak tanggapan, ini maksudnya mengacu pada jarak kognitif antara pengajar dan pembelajar. Teori yang ketiga adalah teori kekayaan media, yaitu menempatkan media komunikasi yang berkelanjutan untuk mengkomunikasikan pesan yang kompleks. Teori yang terakhir adalah teori pembelajaran multimedia. Yaitu hal ini menjelaskan pembelajaran dengan multimedia perspektif psikologis pendidik. Teman-teman, sebenarnya banyak keunggulan dari multimedia interaktif ini. Namun di sini saya akan menjelaskan 6 di antaranya. Yang pertama, multimedia interaktif ini lebih cepat menemukan informasi yang diinginkan. Tentu ya hanya menggunakan engine search misalnya.
atau dengan cara mengklik saja. Selanjutnya, lebih mudah digunakan kalau dibandingkan dengan media cetak tentunya. Yang ketiga, dapat melakukan revisi, koreksi, dan penambahan informasi dengan cepat kalau dibandingkan media cetak. Selanjutnya, dilengkapi dengan banyak komponen pendukung, misalnya hyperlink, video, animasi, dan seterusnya. Selanjutnya adalah lebih mudah diperoleh dan disebarluaskan. Misalnya, buku digital interaktif yang saya kembangkan, hanya dengan men-share linknya orang dapat mengaksesnya. Yang terakhir adalah dipenuhi informasi yang luas dan beragam. Tentu dengan kita buat tombol lalu kita masukkan di situ banyak informasi, itu bisa seperti itu, teman-teman. Lalu fungsi multimedia interaktif ini yang pertama adalah salah satu alternatif bahan ajar yang dapat digunakan, ya, seperti yang sudah saya lakukan penelitian 3 tahun lalu, yaitu mengembangkan multimedia untuk proses belajar. Yang kedua adalah sebagai media untuk berbagi informasi secara cepat dan masif. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa, karena dengan media interaktif ini mereka sudah bisa belajar konsep sendiri, dilengkapi dengan video, ada evaluasi interaktif, dan seterusnya. Yang ketiga adalah yang keempat adalah dapat membantu visualisasi materi yang abstrak. Misalnya dalam bangun ruang, ya, itu dapat kita buat lebih nyata. Yang terakhir adalah sebagai pedoman mengarahkan aktivitas dalam proses belajar. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.